eksekutif ya, bukan yudikatif sama legislatif, eksekutifnya belum. Jadi setidaknya beliau paham tentang bagaimana seluk-beluk model hukum. Saya sangat ingin kita sangkutkan dengan BKPRMB yang punya 6 organ di bawahnya, semua harus berbadan hukum katanya. Ada LPPTKA, LPPKS, LPPSDM gitu kan. Sementara kita hanya mengurus induk organisasinya, BKPRMB-nya. Yang pertama, apakah anak organisasi dari, kan cukup ADART tingkat pusat yang menentukan, karena kalau ke bawah pasti harus sampai. Jadi hemat saya pusat aja yang membuat. Yang kedua adalah di BKPRMI kan ada periodisasi kepengurusan 5 tahun misalnya, atau 3 tahun atau 2 tahun di organisasi lain, atau setahun. Yang ingin ditanyakan, ketika periodisasi itu habis, itu untuk mengganti ke notaris kan susah. Susahnya sebenarnya idealnya itu ada 4 orang yang selaku pendiri, selaku ketua, sekretaris, selaku bendahara. Waktu itu kita ketuanya Pak Haji Iib, jadi akta notarisnya Pak Haji Iib. Saya mau rubah dengan Pak Hadiatin, tapi kata notaris harus bikin baru, tidak bisa merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh Ciamis. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, pikir saya pusat yang membuat, karena ada Munas mungkin, sehingga kita tidak perlu lagi membuat ke bawah. Yang penting ada SK dari pusat, ke bawahnya otomatis ada. Yang jadi permasalahan ketika mengajukan bantuan itu tidak cukup dengan SK, harus dengan notaris, akte pendirian. Akte pendirian itu tidak bisa dirubah, yang bisa merubahnya pusat. Jadi jenjangnya pusat harus membuat akta notaris baru untuk masing-masing cabang. Kan mungkin sebuah pekerjaan dan sebuah hal yang mustahil karena cabang banyak. Kalau ada ART sih bisa, kalau notaris mungkin karena cabangnya banyak, maka jadi susah, kita terkendala dalam legalitas untuk menempuh itu. Jadi apakah kita, yang pertama, apakah kita buat badan otonom itu legalitas setiap badan otonom, jadi ada 7 dengan induk organisasinya sama. Karena kalau merubah badan otonom itu adalah kewenangan pusat dengan SK tentunya, bukan kewenangan kita. Kewenangan kita hanya merekomendasi si A jadi direnda LPPTKA, misalnya LPPKS, sementara yang menerjemahkan itu adalah pusat. Sehingga saya sempat berdebat. Terima kasih, ini sangat jelas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, dasar pijakan organisasi atau para pengurus adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apapun kan itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah pijakan setiap mereka yang berorganisasi. Itu tidak boleh keluar dari sana. Ya, kaitannya yang ada pusat, maka aktanya tidak harus tiap cabang, tetapi satu. Contoh, partai politik juga dulu mah tidak pakai akta notaris, tetapi karena sudah badan hukum, salah satunya badan hukum tadi disampaikan harus ada SK, surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan mengajukan Kementerian Hukum dan HAM tidak mungkin kalau tidak diajukan dengan akta notaris. Isi dari akta notaris tentang
tentang organisasi baik yayasan dan sebagainya termasuk organisasi BKPM ini adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar anggaran rumah tangga bukan buatan notaris, tetapi bukan kehendak dari notaris, tapi kehendak dari pemilik organisasi. Eusina naon wae notaris mah kan nyampaikeun tah kieu. Nah, setelah itu jadi maka itu menjadi badan hukum. Maka di sana ada mungkin ketentuannya kah? Kalau apa kewenangan dari organisasi otonom itu? Ortom-ortomnya ya misalnya ada 6, apa kewenangannya? Apakah dia terpisah sehingga harus punya anggaran dasar tersendiri atau tidak? Saya rasa itu tidak mungkin karena apa yang otonom itu, yang organisasi under bawahnya adalah harus taat kepada anggaran dasar yang induk. Ya, contoh misalnya partai ini partai semua ada akta notarisnya, ada badan hukumnya. Tapi kesininya tiap daerah punya cabang, bahkan sampai ranting. Di ranting tidak punya akta ranting, harus itu. Kemudian bagaimana ranting, bisa apa di cabang atau itu kan otonom sudah diatur, tidak boleh keluar dari para aturan yang itu. Misalnya BKPRI ada organisasi otonomnya ada berapa. Nah, yang itu pasti diatur dari anggaran dasarnya seperti apa. Kalau di sana di anggaran dasar boleh membuat aturan tersendiri, ya silakan. Tapi kalau tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan saya juga sering kedatangan yang gitu yang sudah ada di pusat. Pak Hedi, udah cina di pemerintah kudu ayah deui akta notarisnya. Jadi mereka itu tahu akta notaris sabaraha macam. Ya ada akta yayasan, ada YPT, ada perjanjian dan sebagainya. Jadi tidak tahu apakah ada akta pendirian cabang, akta pendirian otonomnya, organisasi otonomnya. Kan cabang tidak perlu karena sudah pusat. Itu sudah karena namanya badan hukum itu berlaku semua yang sampai bawah. Jadi kalau nanti gambarnya seperti itu, Pak, akta mah hiji gitu, ini seperti itu gitu. Ya, jelaskan gitu. Bapak, ya kalau itu tanyakan saja kepada notaris, berarti yang ngerti pasti ditolak. Kecuali Bapak datang tidak basa-basi, Pak Abdi pada ngadamel misalnya salah satu organisasi bawah BKPM ini apa? Semacam di DPK lah. DPK, pada ngadamel aja DPK. Datang ke notaris misalnya akan ngadamel perkumpulan naon gitunya itu. Pasti diterima tanpa kita jelaskan. Karena pasti notaris tidak semua paham tentang itu, mal maca kadita udah beda dia, karena dia mah kedatangan orang yang kan pasti tidak akan menolak kan gitu kan. Itu seperti itu ya, seperti halnya ibu ngadirikan yayasan tempatnya sama didinya ya, ada maksudnya yayasan ada lokasinya sama nu hiji deui ngadamel kan notaris nu sanes deui yayasannya pasti namanya pasti ditolak, mal mungkin sama. Tapi nyebutkan alamatnya didinya sama, mal ditolak udah ngecek hiji-hiji. Ya, jadi ada kemungkinan satu lokasi atau aya 2 yayasan. Gitu ya. Jadi kali notarisnya narima berdasarkan keterangan. Itu aya ketentuan kudu ningali mana yayasan teh tidak ada. Jadi keterangan dari mereka kan gitu. Itu seperti itu ya. Anggaran dasar DKMT ya salah satunya ada majelis taklim ya, karena majelis taklim teh ngajukeun anggaran ke pemerintah kota jadi teh akta budaya aktana datangkan notaris dibikin karena akta pendirian majelis taklim Masjid Agung jadi bikinkan diasongkeun keluar cair. Kalau lihat di anggaran majelis taklim itu adalah bagian dari DKM. Mestinya mah anggaran saya nurut karena iya kan gitu. Di tingkat Jawa Baratnya, di tingkat pusatnya seperti itu kan. Seperti halnya misalnya di partai ada anggota muda partai di sana kan ada di wilayah di pusat seperti itu. Jadi hemat saya seperti itu kan. Tapi memang kadang-kadang di pemerintah
karena aturan ada akta notarisnya kan gitu. Sebetulnya kami saya mau kan akta yang dari pusat berarti harus pinjam dulu, bukan pinjam fotokopi kan. Seperti itu kan, fotokopi kan gitu. Seperti halnya misalnya organisasi apa keagamaan, misalnya Muhammadiyah kan tidak bikin lagi kan gitu. Nah, jadi itu begitu sekolah satu aja tidak, ini harus yayasan yang di yang di tingkat kabupatennya mana itu pusat satu. Jadi itu ya kadang-kadang harus dimaklumi juga mungkin karena karena sok kekeh karena iya tah syarat-syarat anu dicek lisan. Gitu ayah kan gitu seperti itu. Ya mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan tentang itu kan. Insya Allah kalau misalnya masalah itu saya juga sering berikan penjelasan baik kepada pemerintah kalau ada hal yang menurut itu jelaskan alhamdulillah paham oh ya.